Ini sama tanda tangan aja juga ya. Ketua ranting beserta pengurus dan yang kami hormati seluruh tamu undangan ayat suci Al-Quran. Kepada Ibu Yunita Wahyu SSD Sekarang HIV AIDS di Indonesia. Kami adalah penyedia layanan kontrasepsi terbesar di dunia, dan di Indonesia saat ini adalah leading company untuk pelayanan kontrasepsi. Tahun lalu di Indonesia, slide-nya boleh digeser. Dan ketiga-tiganya berisi hidroksikloroquine acetat dan estradiol untuk 1, 2, dan 3 bulan. Yang 2 bulan ini adalah bahwa Ibu dimohon untuk bisa mendengarkan kali 24 jam sejak hubungan badan yang tidak terlindungi. Ketua Patelki Kabupaten Lubis atau yang mewakili. yang kami hormati Ibu Hajah Siti Maskiah M.Hunkes, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Ibu Hajah Mahfudah SST, Ketua Majelis Pertimbangan Etik Bidan Ibu Hajah Masrifah AMBK, seluruh pengurus Ikatan Bidan Indonesia Cabang Brebes, Ketua Ranting beserta pengurus, kepada yang kami hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta yang kami cintai seluruh anggota Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Brebes, baik yang saat ini hadir secara luring maupun secara virtual. Sistem ketahanan nasional pada krisis iklim melalui sinergi dan kolaborasi Midwife Vital Climate Solution. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita mulai acara pertama. Acara pembukaan, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita sejenak mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Ad-Duha dan surat Al-Kautsar kepada Ibu Yunita Wahyuningrum SSD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
himne dan marsidi yang langsung akan dipimpin oleh Ibu Etik Rahmantika AMNK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan dari awal hingga akhirnya. Ya Allah, ya Rabbi, berat tugas untuk menunaikan kebutuhan yang Engkau berikan kepada kami. Untuk itu, ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan jasmani dan rohani agar kami mampu mengemban tugas ini percaya dan dedikasi yang tinggi. Kembangkanlah rasa persatuan dan persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kesejahteraan sosial. Terima kasih Bapak rawuhnya pada hari ini. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ibu Inneke Tri Sulistiawati SKM Menkes, beserta seluruh jajarannya. Ada di sini Bapak Dr. Mukhtar, ada Bunda Nurul Aini, terima kasih serawuhnya.
yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Runjati Emir sebagai Sekretaris PDIP Jawa Tengah. Workshop maupun pelatihan dan mendorong serta memfasilitasi kerjasama demi terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf kepada seluruh tamu undangan dan peserta apabila dalam penyelenggaraan webinar pada hari ini kami sampaikan selamat ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-73 tahun 2024. Jayalah IBI untuk turut memberikan bakti kepada Ibu Pertiwi. Izin kami tutup dengan pantun. Pergi haji ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga IBI semakin berkah, memberi manfaat bagi sesama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Jawa Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Runjati M. Mevri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Brebes, atau dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Bapak Khairul Abidin MM. Terima kasih Bapak berkenan untuk hadir. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ibu Inneke Tri Sulistiowati SKM Menkes. Terima kasih Ibu berkenan hadir. Bapak Kepala Dinas DP3 KB, Bapak Dr. Andes Ahmad Makmun MSI. Terima kasih Bapak. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Bapak Dr. Mukhtar SKM Menkes. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati juga Subkor Kesga Gizi Dinkes Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ibu Nurul Aini. Terima kasih Ibu. Ketua GOW Kabupaten Brebes, Ibu Dr. Anda Hajah Akilatul Munawaroh MPD. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati para sesepuh IBI Cabang Kabupaten Brebes, Wakil AMDK, Wakil Ketua 2 Ibu Pujiati SSC, Bendahara Ibu Asrika AMDK, dan juga Ibu Sekretaris Ibu Indriana Laksmi SSC, AKB dan 11 santri. Baik, sekaligus mengingatkan kita pentingnya peran bidan tidak hanya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga bagaimana bidan menghadapi tantangan global terhadap perubahan iklim. Serasa mungkin hubungannya apa begitu ya antara kesehatan ibu dan iklim gitu ya, tapi ini adalah bentuk kepedulian bidan bahwa kita tidak hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak. Bagaimanapun perubahan iklim sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Saat ini tentu nanti akan banyak disampaikan bagaimana kondisi kesehatan yang ada di Kabupaten Brebes oleh nanti Bapak Asisten ataupun Ibu Kepala Dinas, bagaimana keterkaitan antara perubahan iklim dengan status kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Kebidanan. Meskipun bidan punya filosofi ya bahwa bidan adalah low tech,
high touch. Maksudnya bukan berarti bahwa kita tidak memanfaatkan teknologi, tapi bahwa kita harus terliterasi dengan teknologi sekaligus secara bijak menggunakan teknologi, namun tidak melupakan bagaimana value-nya bidan untuk mendekatkan pelayanan kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat penjabat Bupati Brebes yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Sekda Brebes bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Bapak Dr. Khairul Abidin MM, yang saya hormati Ketua PD IPU Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Ibu Dr. Runjati Master Mindfully, yang saya hormati ini juga Ketua PCID dulu, Ketua PCID Kabupaten Brebes, Ibu Rahayu, SST. Kemudian yang saya hormati ini hadir juga Kepala BP3KB, Pak Dr. Andes Ahmad Makmum. Kemudian narasumber yang sudah hadir juga Pak Dr. Ali SPUD. Kemudian segenap Dewan Kehormatan, Dewan Majelis Kehormatan IPI Cabang Brebes, Bu Hajah Masbiyah, juga Bu ya. Kemudian yang saya hormati juga dari GUW, Ketua GUW Bu Akil Lakul Nawaroh, dan Pak pendatangan ini bisa membuahkan hasil untuk prevalensi stunting Kabupaten Brebes yang semakin menurun. Saya juga mengumpulkan dari seluruh peserta webinar pada ini dan anggota PCID Kabupaten Brebes untuk support dalam pelaksanaan survei status gizi, tentunya terhadap intervensi yang saat ini sudah kita lakukan. Kita kawal betul, terutama pada daerah-daerah atau blok sensus yang menjadi sampling untuk survei status gizi tahun 2024. Mudah-mudahan upaya kita ini bisa membuahkan hasil yang baik. Dan terkait dengan kasus kematian dan bayi yang masih tinggi, ini saat sampai hari ini terlaporkan sudah 51 kasus dibandingkan tahun 2023 kemarin per hari ini. Sehingga ini menjadi hal yang sangat strategis yang harus kita benar-benar pastikan semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja kita ini punya kepesertaan BPJS yang aktif. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk PCID Kabupaten Brebes untuk HUT yang ke-73. Semoga IBI semakin jaya. Satu kata untuk bidan, dua kata untuk bidan, luar biasa. Tiga kata untuk bidan, saya pasti bisa. Empat kata untuk bidan, turunkan APD dan tugas kami. Terima kasih, aplaus untuk bidan-bidan di Kabupaten Brebes. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dengan seksama sambutan penjabat Bupati Kabupaten Brebes, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Khairul Abidin MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Rabbi sallallahu alaihi amri wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertama yang saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Bupati semestinya yang hadir di tengah ibu sekalian dalam rangka peringatan HUT IP ke-73. Namun hari ini beliau juga ada acara di Pendopo dan menugaskan saya untuk mewakili beliau membacakan sambutan pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan, yang saya hormati Kepala DPKP, yang saya hormati Ketua dan jajaran keluarga besar Ikatan Bidan Indonesia cabang Brebes, Ibu Uci Rahayu ST dan seluruh pengurus, yang saya hormati Ketua atau mewakili pengurus daerah IP Jawa Tengah, yang wali Ibu Dr. Rujanti Master Midferi. Salam dari Pak Bupati. Para ketua organisasi provinsi atau mewakili Ketua KUW, Majelis Pertimbangan atau apa namanya itu? Pasti Pertimbangan IP Kabupaten Brebes, Ibu Ahmuda, alhamdulillah Ibu Maskia, Ibu Cici, Masya Allah. Saya kalau hadir di tengah-tengah dan ini tidak asing Bu, Pak Bu, karena saya dulu ahli waris sama Pak Makmun. Ada Bu Mas Ibu, siapa tadi? Bu Maskia, biasa tukaran sama saya. Ibu tadi yang doa tadi, makin matang dan mantap dalam upaya meningkatkan kualitas hidup para anggotanya, memperkokoh eksistensinya sehingga semakin mampu menyumbangkan dalam manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara secara optimal. Saat ini pelayanan kebidanan telah mengalami sebuah transformasi sosial. Sebab seperti kita rasakan saat ini, sosok seorang bidan benar-benar telah menjadi aspek penting dalam membangun kondisi kesehatan masyarakat, mengingat sosok bidan saat ini bukan saja dibutuhkan masyarakat ketika hendak Brebes dengan fokus pada program penurunan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi. Selain itu juga permasalahan stunting. Angka stunting di Kabupaten Brebes masih tinggi, oleh sekalian. Stunting menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan kita menanggulangi secara terpadu dan terintegrasi melalui kolaborasi semua pihak, dan yang paling berperan terutama pada para bidan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ibu-ibu, merupakan kepanjangan tangan pemerintah, baik dalam memberikan sosialisasi maupun aksi dalam penanganan stunting.
Selanjutnya persilakan dari Ibu Haja Nastia kepada Dr. Ari. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tahun 2021 sampai tahun 2022. Dan pada saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sejak bulan Februari 2022 sampai dengan saat ini. Baik, untuk efisiensi waktu, marilah bersama-sama kita mendengarkan materi yang akan beliau sampaikan tentang kebijakan pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan AKB dan stunting di Kabupaten Brebes. Kepadanya disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata untuk bidan, dua kata untuk bidan, tiga kata untuk bidan, empat kata untuk bidan. Nah, itu materi yang akan saya sampaikan kepada Anda. Jadi 4 kata untuk bidan, turunkan AKB dan stunting. Jadi sangat relevan dengan semangat bidan Indonesia, apalagi yang di Kabupaten Brebes. Baik, pada materi ini 2024 ya, karena untuk saat ini pemerintahan yang baru belum masih di 2024, sehingga ini masih pakai periode yang lama. Intinya bahwa ingin mewujudkan ya tataran pembangunan 2020-2024 ini ingin mewujudkan masyarakat adil, Indonesia yang maju, mandiri, maju, adil dan makmur ya. Tentunya ini harus dipersiapkan terkait dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan punya daya saing. Kedua ya, layanan primer dan layanan rujukan memang ini masih kita garap ya. Jadi upaya perbaikan dari hulu sampai ya simpul masalah di masyarakat, di desa, dan desa, kemudian simpul masalah di FKTP atau puskesmas, dan simpul masalah di rujukan. Ini yang berkontribusi dalam memberikan terjadinya angka kematian ibu maupun anak ibu bersalin, ibu nifas, dan penyumbang kematian ibu di Kabupaten Brebes. Jadi 14 prioritas ini tentunya juga harus dilaksanakan di fasilitas kesehatan dan hal ini puskesmas. Dan juga kita adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak. Ini sekaligus upaya penurunan prevalensi stunting. Ya. Bapak Dokter, disilakan. Sekali lagi, Assalamualaikum. Dengan seksama apa yang nanti jadi di materi ini yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Indrianto. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu sekalian, akan saya bacakan biodata dari Bapak Dr. Ari Indrianto. Izin Pak Dokter. Beliau adalah lulusan dari Pendidikan Kedokteran Umum Undip, lulus tahun 2002. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan spesialis Obgyn Undip, lulus tahun 2009. Jabatan beliau sekarang adalah fungsional dokter spesialis Obgyn, instansi RSUD Brebes dan RSPA Brebes. Itu dokter. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat ketemu lagi di acara
Ibi ya. Selamat ulang tahun buat Ibi yang ke-73. Semoga peran bidan, terutama ibu-ibu bidan di Brebes, semakin kuat dalam ketahanan nasional ya, terutama sistem kesehatan nasional kita dalam menurunkan kematian ibu dan bayi serta menurunkan angka stunting, terutama di daerah determinasi ya. Jadi tidak boleh ada rujuk ke rumah sakit, lakukan rujukan gawat darurat ya. Jangan lupa diberikan protap MGSO4, kemudian diberikan anti hipertensi, dan lupa pemberian nifedipin atau dopamin, pemberian infus dan pemasangan DC. Kalau ada pemeriksaan laboratorium termasuk proteinuria tadi ya. Untuk penata laksanaan obstetri, preeklamsia berat harus sudah determinasi tadi pada ibu-ibu yang awal-awal kehamilan dicek itu faktor resikonya. Ketika terjadi faktor resiko, kalau nggak ini adalah hipertensi kronis dalam kehamilan. Ya. Untuk hipertensi kronis dalam kehamilan, maka penata laksanaannya adalah hanya pemberian anti hipertensi, kemudian diikuti perkembangannya, karena sewaktu-waktu dia bisa berubah menjadi superimpos preeklamsia. Ya. Ada beberapa kasus ya, ada pasien dengan dekom cordis ya, yang sudah oleh Pak Dr. Ari yang ada di buku KIA, yang sementara ini kita kurang waspada. Banyak di antara teman-teman yang masih mengabaikan tentang buku KIA, checklist dari faktor resiko. Jadi teman-teman semua itu diperhatikan, tadi disampaikan juga oleh Pak Dokter, seandainya kita semua teman-teman memantau untuk faktor resiko itu apabila ada, kemudian memberi checklist dan langsung mengantisipasi dengan pemberian aspirin atau aspilet dan kalsium sesuai yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Ari, insya Allah nanti pasien tidak jatuh ke kondisi preeklamsi maupun preeklamsi berat. Ibu kayaknya boyoknya pegel deh dari pagi. Boleh berdiri sebentar Bu? Berdiri boleh sebentar Bu? Ya, biar boyoknya nggak pegel. Nanti Pak Dokter juga akan mengisi materi dengan berdiri. Oke. Sudah meluk boyok samping kanan, samping kiri. Sudah? Sudah, monggo diaturi pinarak lagi. Dari pagi Pak Dokter, dari 7:30, lumayan kemeng. Mohon izin Bapak Ibu, saya maraton. Kebetulan padahal udah sepuh ya, tapi saya disuruh memoderatori Bapak Dokter. Masih semangat nih? Oke, Ibu, Bapak, mohon izin. Tadi sudah kita ikuti bersama materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ari terkait dengan penanganan PEB yang sepertinya sudah membumi dan jadi salah satu penyebab tertinggi angka kematian ibu di Kabupaten Brebes yang sudah ke-49 akinya. Jadi bidan itu musuhnya aki-aki, betul Ibu? Betul? Musuhnya aki-aki, aki lagi. Berarti orang seneng aki. Ini Pak Dokter. Dan semangat Pak Dokter, kayaknya udah pada ngantuk soalnya. Nah, materi yang terakhir ini
tidak kalah penting karena tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kadin bahwa salah satu penyebab kematian bayi pada tahun 2024 ini adalah ada BPLR, kelainan kongenital, dan penyakit infeksi. Kalau ibu-ibu tadi sudah menyimak, nah ini salah satu cikal bakal dari terjadinya stunting. Nah, tadi mungkin hubungannya dengan penyakit preeklamsi yang juga akan menyumbang angka stunting. Kali ini alumnus dari Fakultas Kedokteran Umum Undip, lulus tahun 2011. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di PPDS Ilmu Kesehatan Anak di Universitas Brawijaya, lulus tahun 2019. Kemudian jabatan beliau yang sekarang adalah ahli pertama dokter spesialis anak. Beliau bekerja di RSUD Brebes, kemudian di RSPA Brebes dan RSPA Jatibarang. Menikah Pak Dokter. Jadi sekian untuk CV dari Bapak Dr. Arya. Untuk materi judulnya adalah pendekatan pelayanan siklus hidup dalam intervensi pencegahan stunting. Kepada Bapak Dr. Arya disilakan. Mungkin pembicara yang pertama dan kedua duduk, saya boleh berdiri ya. Berperan serta dalam penguatan sistem ketahanan nasional ya, mengurangi kematian ibu, anak serta mengurangi stunting. Kali ini saya akan menjelaskan ya tentang pendekatan pelayanan siklus hidup dalam intervensi pencegahan terjadinya stunting. Ini apa yang akan kita pelajari sekarang ini. Yang pertama adalah mengenal dan memahami stunting dan busting, ini dua hal yang berbeda ya. Lalu nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan, mengenali tanda faltering growth sebagai cikal bakal terjadinya stunting, melakukan evaluasi ya, pengukuran badan, antropometri, dan selanjutnya adalah diplotkan setelah kita mengukur tinggi badan, berat badan, lingkaran atas, kita plotkan ke kurva yang sesuai. Di sini ada 84 slide, saya coba cepat saja. Ini pertama dari mantan presiden kita, Presiden Joko Widodo, ini menurunkan gerakan nasional pencegahan stunting. Nah, ini targetnya ini dalam 10 tahun turun 14%. Batas stopnya sebenarnya tahun ini ya, sudah ada peraturannya pada tahun 2021. Untuk konsultasi sama dokter puskesmas, kemudian dapat rujukan ke dokter spesialis anak. Yang ingin saya tanyakan dok, ternyata dari sana itu hanya untuk pemberian ASI-nya agar artinya pemberian ASI-nya untuk lebih sering dok. Tapi ternyata ASI yang diproduksi itu tidak mencukupi Pak Dokter. Jadi otomatis walaupun dengan ASI saja, dia kan berarti masih ASI eksklusif Pak Dokter. Tapi ternyata dengan ASI saja tidak mencukupi Pak Dokter. Memang usia ibunya ini juga sudah resi, usia ibunya 38 tahun, sehingga mungkin produksi ASI-nya tidak mencukupi. Kemudian yang saya tanyakan ini bagaimana ya Pak Dokter untuk mengejar agar berat badannya itu bisa sesuai yang kita harapkan Pak Dokter, sementara dia masih kebutuhan untuk ASI eksklusif. Bagus juga pertanyaannya ya. Jadi intinya yang pertama, dok, bayi kurang dari 6 bulan tetapi berat badannya tidak sesuai kurva gitu ya. Kita lihat dulu apakah dia lahir prematur atau normal ya. Bisa jadi dia prematur ya, sehingga pada saat usia 2-3 bulan tidak sesuai dengan kurva ya. Kita harus menghitung namanya usia kronologis ya. Saya tidak nampilkan di sini karena hitungannya sangat agak jelimet sih, bukan sangat jelimet ya. Jadi ada usia kronologis, jadi jangan dia ngitung bulannya pada saat dia gimana harus ada, mohon maaf nggak ada ini sih, nggak ada tidak
mencantumkan besar saya. Jadi kita kurangi dengan usianya. Jadi misalkan nih bayinya umur kehamilan 35 minggu ya. Ilmu tentang stunting hari ini adalah ada satu take home message dari Pak Dokter ini, weight filtering, ada cikal bakal stunting, kemudian pencegahan stunting dilakukan sejak masa kehamilan dengan ANC rutin dan edukasi gizi pada ibu hamil. Kemudian lakukan IMD pada setiap bayi baru lahir yang bugar. Kemudian berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, MPASI dengan nutrisi yang cukup, dan ini oleh-oleh yang satu lagi adalah jangan lupa L-nya apa ibu-ibu? Lihat KFS atau kurva penampilan klinis, tanyakan riwayat kesehatan makanan dan tumbuh kembang. Yang selanjutnya adalah ukur di sini adalah indeks antropometri BB, TB, LIKA dan LILA. Kemudian P, plot. Nah, itu oleh-olehnya harus diingat. Ini pesannya Pak Dokter, semuanya harus ingat-ingat, jangan sampai barlen bubar lalen. Kemudian A, analisis dan ajarkan. Lakukan interpretasi dan edukasi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, materi dari Bapak Dr. Arya mudah-mudahan akan membekali kita di saat di lapangan, baik bidan yang ada di rumah sakit maupun di puskesmas. Semuanya masih semangat Ibu-ibu? Baik, terima kasih sekali atas perhatiannya, baik ibu-ibu yang ada di luring ini maupun yang di daring yang masih berjumlah 1.680 peserta. Luar biasa anggotanya Bu Uci Rahayu. Tepuk tangan ibu-ibu sekalian. Matur nuwun, mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Arya. Terima kasih Pak Dokter. Monggo Pak Dokter mohon untuk maju ke depan. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Brebes yang ke-73 sudah kita ikuti bersama. Alhamdulillah berjalan baik dan lancar. Sebelum kami tutup acara pada siang hari ini, ada sedikit pantun dari kami. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Satu lagi, buah nanas, buah ceri, dicampur gula, semoga kita bertemu lagi di kemudian hari. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.